Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu utawi salat iku sunanuha utawi pira-pira sunai salat qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing fiha ing dalem salat iku syai'ani rong perkara. Al adzanu rupane adzan wa huwa utawi adzan lugatan ing dalem bahasa iku al i'lamu aweh weruh wa syar'an lan ing dalem syara' iku zikrun zikir maksusun kang den khususake dil i'lami kanggo aweh weruh bidukhuli waqti sholatin kelawan manjinge waktu salat mafruḍatin kang den fardhuake. Wal fatu tawi pira-pira lafadz adzan iku makna loro-loro. Illa takbira kejaba takbir awalahu ing dalem awale adzan. Fa arba'u moko tawi lafadz takbir ing dalem awale adzan iku kaping 4. Wa illa tauhidan kejaba lafadz tauhid akhirahu ing dalem akhir adzan. Fa wahidun moko tawi lafadz tauhid ing dalem akhir adzan iku kaping 1. Wal iqamatu lan iqamah wa hiya utawi iqamah iku masdaru aqama masdar lafadz aqama summa sumia tumuli den arani bihi kelawan iqamah apa adzikru zikir al makhsusu kang den khususake la'annahu karena tamastune zikir iku yukimu jumenake apa zikir ila sholati maring salat wa inna ma yusra'u lan angin pastine den syariatake apa kullun saben suwiji minal adzani saking adzan wal iqamati lan iqamah lil maktubati kanggo salat fardu wa amma ghairuha napa saliyane salat fardu fayunada mongko den undangi laha maring salat maring ghairu maktubah apa as-salatu jami'atun lafat as-salatu jami'ah wa sunan wa ta'i pira-pira sunah salat ba'da dukhul ing dalem sawise manjing fiha ing dalem salat iku syai'ani rong perkara. At-tasyahhudu rupane tasyahud al-awalu kang pertama wal kunutulan kunut fi subhi ing dalem salat subuh ai fi i'tidal rakaati tegese ing dalem i'tidal rakaat ats-tsaniyati kang kapindho minhu saking salat subuh wa huwa utawi kunut lugatan ing dalem bahasa iku ad-du'a doa wa syar'an ing dalem syara' iku zikrun zikir maksusun kang den khususake wa huwa utawi lafadz kunut iku Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait al-akhir. Allahumma tuh Allah ihdini kula aturi aweh hidayah sinten panjenengan fiman ing dalem sertane wong hadaita kang aweh hidayah sinten panjenengan ing man wa afini lan kula aturi aweh keselamatan sapa panjenengan ing ingsun fiman ing dalem sertane wong afaita kang aweh keselamatan sinten panjenengan ing man ila akhir wal kunutulan kunut fi akhiril witri ing dalem akhir salat witir fi ing dalem separo asani kang kapindho min syahril ramadhana saking ulan Ramadan wa huwa utawi kunut iku kakunuti subhi kaya kunute salat subuh al mutaqaddimi kang dingin fi mahalhi ing dalam panggonane kunut wa lafdhi lan lafati kunut wala tata'ayyanu lan ora tertentu apa kalimatul kunuti pira-pira kalimat kunut as-sabiqatu kang dingin fala kunata mongko lamun kunut sapa wong bi ayatin kelawan ayat taladzuman kang nyimpen apa ayat doaan ing doa wa qasada lan nejo sapa wong al kunuta ing kunut hasulat mongko berhasil apa sunnatul kunuti sunnahe kunut. Pasal sunah-sunah salat. Sunah-sunah salat sebelum masuk dalamnya itu terdapat dua perkara yaitu azan. Azan secara bahasa adalah memberitahu dan secara syara adalah zikir yang dikhususkan untuk memberitahu masuknya waktu salat fardu. Adapun lafaz-lafaz adzan itu dibaca dua kali kecuali takbir pada awalnya adzan. Maka takbir tersebut dibaca 4 kali dan kecuali tauhid, lafaz tauhid pada akhirnya adzan, maka lafaz tersebut dibaca 1 kali. Dan iqamah adalah masdar dari lafaz aqama. Kemudian iqamah dinamakan dengannya zikir maksus, zikir yang ditentukan karena sesungguhnya zikir tersebut digunakan untuk mendirikan sholat dan disyariatkan setiap dari adzan dan iqamah hanya disyariatkan untuk salat maktubah dan ataupun selain salat maktubah maka untuk mengiklankan salat tersebut menggunakan lafaz as-shalatu jami'ah. Dan sunah-sunah setelah masuk dalam sholat itu terdapat 2 perkara yaitu tasyahud awal dan kunut dalam salat subuh. Maksudnya adalah kunut di i'tidal rakaat kedua dari salat subuh. Kunut secara bahasa adalah doa dan secara syarak adalah zikir yang dikhususkan.
yaitu adalah Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, yang artinya ya Allah berilah aku hidayah beserta orang yang kau beri hidayah kepadanya, dan berilah keselamatan kepadaku beserta orang yang kau beri keselamatan kepadanya, ila akhir. Dan kunut dalam akhir sholat witir di separuh yang kedua dari bulan Ramadan itu sama seperti kunut sholat subuh yang telah lalu di tempatnya, dan baik di tempatnya maupun lafadznya. Dan kalimat-kalimat kunut itu tidak ditentukan seperti yang telah disebutkan yang lalu. Maka bila seorang kunut dengan ayat yang menyimpan doa dan dia berniat untuk kunut, maka sunnah kunut sudah terhasil. Jadi sunnah-sunnah sholat sebelum masuk dalam sholat itu terdapat dua perkara. Yang pertama adalah adzan. Adzan secara bahasa adalah memberitahu, dan secara syarak adalah zikir yang dikhususkan untuk memberitahu masuknya waktu sholat fardu. Kemudian lafaz-lafaz adzan itu dibaca dua kali, ila takbirah, kecuali takbir pada awalnya adzan, maka takbir pada awal adzan tersebut dibaca 4 kali. Dan kecuali lafaz tauhid pada akhirnya adzan, yaitu lafaz la ilaha illallah, maka lafaz tersebut dibaca 1 kali. Dan iqamah. Iqamah adalah masdar dari fi'il madhi aqama. Kemudian zikir yang ditentukan dinamakan dengan iqamah, karena sesungguhnya zikir tersebut digunakan untuk mendirikan sholat. Dan setiap dari sholat dan adzan hanyalah disyariatkan untuk salat maktubah. Adapun selain salat maktubah, maka untuk mengilannya menggunakan lafaz as-salatu jami'ah. Kemudian sunnah-sunnah setelah masuk dalam sholat itu juga terdapat dua perkara, yaitu adalah tasyahud awal dan kunut dalam sholat subuh. Kunut di sini terdapat di dua tempat, yaitu pertama di i'tidal rakaat kedua dari sholat subuh dan di akhir witir separuh akhir dari bulan Ramadan. Kunut dalam bahasa adalah doa, dan secara syarak adalah zikir yang ditentukan. Lafaz kunut yaitu Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait ila akhir. Kemudian begitu juga kunut di akhir witir di separuh terakhir dari bulan Ramadan, maka kunut tersebut sama seperti kunut sholat subuh yang awal, maksudnya sama dalam tempatnya maupun dalam lafaznya. Dan kalimat-kalimat kunut tidak ditentukan seperti yang telah disebutkan, seperti Allahumma hdini fiman hadait. Maka bila seorang kunut dengan ayat yang menyimpan doa, contohnya seperti ayat 10 dari surat Al-Hasr, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan seterusnya, dan dia meniatkan kunut tersebut dan dia meniatkan ayat tersebut untuk kunut, maka sunnahnya kunut sudah terhasil.